Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu. Nilailah dirimu sebelum nanti engkau akan dinilai oleh Allah. Hisablah, perhitungkanlah amalan-amalanmu sebelum nanti Allah akan memperhitungkan amalan-amalan kita. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita langsung sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sebentar. Ini sahabat ada yang bertanya, tapi saya agak khawatir kalau salah baca. Izin bertanya, Ustadz, apa hukumnya membaca doa Kanzul Arasy dan doa Ukasyah? Terima kasih. Masya Allah. Lah yang namanya doa, ya boleh aja dibaca. Selama doa itu tidak untuk memutuskan silaturahim, selama doa itu tidak untuk merugikan orang lain, maka doa tentu baik kita panjatkan. Untuk doa Kanzul Arsy ini adanya di kitab Kanzul Ummal. Nah, ini ceritanya gitu. Kitab Kanzul Ummal ini ditulis oleh seorang namanya Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi. Di dalam kitab Kanzul Ummal itulah terdapat doa Kanzul Arsy itu. Benar gak? Itu adalah doa yang panjang sebetulnya, yang berulang kali menyebutkan la ilaha illallah dan seterusnya, la ilaha illallah dan seterusnya, terus berulang kali. Jadi doa ini adalah doa yang penuh dengan pujian-pujian, kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Benar kan? Ya. Sebetulnya Kanzul Arsy ini ada kaitannya sebetulnya dengan sebuah peristiwa. Kanzul Arsy artinya menggoyang arsy-nya Allah, benar gak? Ini ada kaitannya dengan satu peristiwa ketika itu Rasulullah SAW lagi tawaf dan beliau melihat adalah seorang Arab Badui yang memegang Ka'bah, kemudian berulang kali mengatakan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sehingga Rasulullah SAW dengerin dari belakang, ini orang ngapain kok bacaannya cuma ya Karim doang, benar gak? Sehingga Rasulullah SAW pun ikut-ikutan dari belakang melafalkan hal yang sama, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Maka orang Badui ini merasa tersinggung. Dia ngelihat ke belakang, tapi dia terkejut karena yang dilihatnya adalah seorang yang sangat tampan wajahnya. Orang Arab Badui ini mengatakan, kalau saja bukan karena ketampanan wajahmu, pasti engkau telah aku laporkan kepada nabiku. Kata orang Arab Badui itu. Dia nggak tahu bahwa orang tersebut adalah Rasulullah SAW. Benar gak? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tidakkah engkau mengenal nabimu itu? Kata Rasulullah. Orang itu mengatakan, aku tidak mengenal nabiku itu, tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku mencintainya, walaupun aku tidak pernah bertemu dengannya. Nah, gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan padanya, ketahuilah, akulah nabimu itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya. Kemudian orang Arab Badui itu begitu mendengar bahwa yang menegurnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang Arab Badui ini langsung mencium kakinya Rasulullah SAW. Saking hormatnya, saking terkejutnya beliau. Maka Rasulullah SAW mengangkat beliau, jangan lakukan itu. Itu adalah perbuatan dilakukan oleh hamba sahaya kepada para raja-rajanya, katanya. Pada saat itulah kemudian Jibril turun. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada orang Arab tersebut, jangan terlalu takjub dengan kemurahhatiannya Allah. Karena Allah akan memperhitungkan segala sesuatu amalan-amalannya. Nah ini. Ketika mendengar hal tersebut, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang Arab tersebut, ya,
bahwa Allah akan memperhitungkan segala amalan-amalannya. Maka orang Arab Badui itu menjawab kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau Allah ingin memperhitungkan pada diriku, aku pun ingin memperhitungkan kepada Allah," kata Badui tersebut kepada Rasulullah SAW. "Maksudmu bagaimana?" kata Rasulullah SAW. "Maksudmu bagaimana mau memperhitungkan dengan Allah?" "Ya, kalau Allah mau memperhitungkan banyaknya dosa yang aku lakukan, maka aku akan memperhitungkan banyaknya ampunan Allah pada diriku. Kalau Allah ingin memperhitungkan betapa sedikitnya amalan-amalan yang aku lakukan, maka aku pun akan memperhitungkan betapa banyaknya kasih sayang Allah kepada diriku. Kalau Allah ingin memperhitungkan kekikiran diriku, maka aku pun akan memperhitungkan kedermawanan Allah kepada diriku." Nah, ini. Mendengar jawaban orang Arab Badui ini, Rasulullah SAW menangis terharu. Karena apa yang disampaikan oleh orang Arab Badui tersebut benar luar biasa. Karena nangisnya Rasulullah SAW ini, kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hentikanlah tangismu itu. Karena ini malaikat yang jagain ars." Yang jagain ars ya Allah itu jadi sampai lupa bacaan tasbih tahmid. Gara-gara arsnya Allah itu berguncang mendengar tangismu itu ya Rasulullah. Sampaikanlah kepada orang Arab Badui itu, kata Jibril, bahwa Allah menerima semua amalan-amalannya. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Dan dia akan menjadi temanmu nanti bersamamu di surga kelak. Ini tangisan Rasulullah SAW yang mengguncang arsnya Allah. Maka kemudian Syekh Al-Muntaqi Al-Kindi menuliskan doa yang sedemikian rupa. Doa itu kalau kita baca, karena isi doanya Kanzul Arsy itu adalah berulang kali la ilaha illallah Malikul Quddus, la ilaha illallah, terus begitu, sehingga ini diharapkan juga bisa mengguncang arsy-nya Allah. Ini yang doa kita sebut Kanzul Arsy. Sedangkan doa Ukasyah ini sama juga lah kurang lebihnya. Ini adalah doa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ukasyah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pejuang, seorang tentara yang luar biasa gagah berani dengan kudanya dan sebagainya. Doa Ukasyah ini juga berisi pujian-pujian kepada Allah yang dipercaya ini doanya ini. Karena doa dari salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, ini dipercaya Rasulullah SAW mengatakan, "Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Apabila kalian mengikuti salah satu dari sahabatku itu, maka kalian akan mengikuti dari jalanku." Nah itu. Sehingga insya Allah boleh baca Kanzul Arsy, doanya bagus, boleh panjang. Baca doa Ukasyah juga boleh panjang. Intinya adalah kedua doa tersebut kita mengharapkan kasih sayangnya Allah agar kita dipermudah, diringankan dalam Allah memperhitungkan amalan-amalan kita kelak. Nah, ini ada ceritanya dikit nih kalau mau tambahin lagi ya. Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah SAW, anaknya Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu. Oke. Beliau ini waktu itu kelihatan sangat murung, sangat sedih. Sehingga sahabat-sahabatnya bertanya, dia julukannya As-Sajjaj nih. "Ya cicit Rasulullah, mengapa engkau begitu murung wajahmu?" Maka Ali Zainal Abidin mengatakan, "Bagaimana aku tidak murung? Oke. Karena aku tidak tahu bagaimana nasibku di masa yang akan datang." Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, "Mengapa engkau harus bersusah hati? Bukankah engkau adalah anaknya, cucunya Rasulullah SAW ala Hussein, cicitnya dari Ali bin Abi Thalib, benar nggak? Cicitnya dari Rasulullah SAW." Benar. Apa kata beliau? "Jangan bawa-bawa nama ayahku, nama ibuku, nama kakekku, nama buyutku untuk urusanku ini. Karena nanti di akhirat kelak, setiap orang bertanggung jawab atas amalannya sendiri-sendiri. Akan datang satu hari
di mana tidak berguna lagi. Anak, ibu semua terpencar, orang tua semua terpencar. Ini ada dalam Al-Quran. Sehingga setiap orang akan berdiri pada kakinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalannya ketika hidup di dunia. Nah ini. Ingat gak episode yang lalu kita udah bicara mengenai tingkatan-tingkatan iman. Benar gak? Kalau imannya udah level tinggi seperti Ali Zainal Abidin ini, maka beliau walaupun ya pada level beliau itu sebetulnya beres. Kenapa? Karena nanti dapat syafaat dari orang tuanya dan sebagainya. Kita tahu ada hadisnya yang mengatakan bahwa kelak di akhirat kelak apabila ada seorang masuk surga maka dia diminta oleh Allah, cari teman-temanmu di neraka kalau ada yang ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah, tarik bawa ke surga. Jadi sebetulnya beres. Kalau untuk level iman yang lebih rendah, kita akan menyampaikan kepada mereka, kita bilang tenang aja. Nanti ada syafaat di hari akhirat kelak, ada syafaatnya Rasulullah SAW, ada syafaatnya dari sahabat-sahabat kita yang bisa menarik kita keluar dari neraka, pindah ke surga. Benar ya? Untuk level itu. Tapi untuk level imannya, Ali Zainal Abidin lain. Walaupun beliau itu cicitnya Rasulullah SAW, beliau merasa tidak tenang. Bagaimana nanti di depan Allah akan diperhitungkan amalannya satu persatu. Nah, itu sebabnya tadi di awal kita sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita, hasibu qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah amalan-amalan kita sebelum kita nanti diperhitungkan oleh Allah amalan-amalan kita tersebut. Nah, dengan itulah sebetulnya setelah kita mempersiapkan perhitungan-perhitungan tersebut, kita mintakan ampunan kepada Allah, kita mintakan maaf kepada Allah, sehingga mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, kita terbebas dari segala dosa-dosa kita. Ingat kan pembahasannya begitu, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita diberi kasih sayang oleh Allah, diampuni semuanya, sehingga insya Allah kita pun akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW ke dalam surga. Gitu, Fit. Amin, alhamdulillah. Jadi Ustadz, jadi orang dari surga itu bisa memanggil atau mengangkat temannya dari neraka. Insya Allah kita semua masuk surga. Insya Allah kita semua masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang ada iman di dalam hatinya sampai akhir hayatnya, kita semua insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Gampang, insya Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah saking senengnya itu sampai beliau lari-lari menuju pasar teriak-teriak, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai akhirnya di stop oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Abu Hurairah, ente ngomong apa?" kata Sayyidina Umar bin Khattab. Benar, ini Rasulullah SAW yang ngomong kayak gini. Akhirnya Umar bin Khattab bareng-bareng sama Abu Hurairah ngadep kepada Rasulullah SAW. Terus Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, benar ini yang disampaikan Abu Hurairah ini benar apa enggak?" "Benar," kata Rasulullah SAW, emang begitu. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, boleh gak usul?" "Ya bagaimana Umar?" kata Rasulullah SAW. "Boleh gak? Ini jangan diumbar kayak begitulah berita man qala la ilaha illallah dakhalal jannah ini. Karena kalau disampaikan begitu entengnya, maka nanti orang nggak ada yang mau beramal soleh. Ntar orang semua jadi santai-santai semua, nggak mau melakukan amal solehnya." Rasulullah SAW kemudian setuju dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tersebut. Jadi insya Allah kita semua masuk surga. Insya Allah masuk surga itu gampang. Karena Allah sendiri menjanjikan hanya sedikit aja kecuali mereka yang nggak mau masuk surga. Yang nggak masuk surga. Tapi apa masuk surga? Semua masuk surga. Nah ada orang yang masuk surga langsung. ini kan ada tingkatan-tingkatan. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisap. Langsung masuk, bener gak? Kayak cerita tadi si orang Arab yang ya karim tadi itu kan. Tapi ada juga yang masuk surganya itu ada perhitungan-perhitungannya. Ini biasanya orang-orang yang kaya raya. Itu ada perhitungan-perhitungannya. Bener gak? Karena bawaannya banyak. Jadi kayak kita masuk dari luar negeri, masuk Indonesia. Nah itu bea cukainya kan
karena kopernya banyak jadi mereksanya lamaan dikit, bener gak? Sedangkan orang-orang yang miskin segala macam itu akan lebih cepat masuk surganya karena bawaannya nggak banyak, bener gak? Begitu juga yang menjadi pejabat publik, itu juga agak lamaan dikit karena dia mengemban amanah yang besar. Sehingga ada catatan-catatannya yang harus dipertanggungjawabkan, tugas-tugasnya sebagai khalifatullah di dunia ini, karena dia dapat tanggung jawab untuk menjadi pemerintah, menjadi pejabat. Tentu ada tanggung jawabnya, dan tentu juga banyak juga manfaat-manfaatnya, sehingga nanti itu. Ada juga yang mereka ini nggak bisa langsung masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka. Ini karena ada dosa-dosa maksiat yang dilakukannya di dunia dan belum selesai, belum ditobatinya. Sehingga mereka harus menjalani dulu proses pembersihan lah di neraka. Nah, pada saat itulah ada syafaat-syafaat di mana orang-orang kalau sesama masa hidupnya gaul jadi sahabat, kita bersahabat dengan orang baik, kemudian orang baik ini masuk surga, kemudian di surga dia nanya, ya Rasulullah, ya Allah, waktu di dunia aku biasa bersahabat sama si fulan, kok di surga nggak ada, di mana dia? Kemudian Allah mengatakan, coba cari, mungkin ada di neraka, tarik dia ke surga. Ini memang ada syafaat-syafaat yang seperti ini, sehingga insya Allah kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama, memang kita harus selalu berusaha memperhitungkan bagaimana amal kita dan maksiat-maksiat yang kita lakukan supaya kita bisa terus bertobat atas semua maksiat yang kita lakukan dan menambah terus amal kita di satu sisi. Tapi di sisi lain kita juga paham betul bahwa kita tidak bisa masuk surga dengan amalan kita tersebut. Tapi kita masuk surga dengan kasih sayangnya Allah. Sehingga kita mengharapkan kasih sayangnya Allah inilah yang disampaikan baik melalui syafaat orang-orang tertentu maupun kasih sayangnya Allah yang langsung kita terima, ini akan membawa kita masuk ke dalam surga. Baik, David. Amin. Ya Allah. Ustaz, pertanyaan pendek aja. Bagaimana kalau koruptor atau pembunuh gitu, Ustaz? Semua itu ada aturannya. Kalau nanti orang udah tobat, itu ada ceritanya lain. Kalau semuanya nanti Allah yang perhitungkan, kita nggak tahu sebetulnya. Banyak kejadian-kejadian yang secara kasat mata, mungkin kita pikir dia adalah ahli neraka. Tapi bisa jadi di balik itu ternyata ada Allah yang mengetahuinya, sehingga orang yang kita sangka akan masuk ke dalam neraka, ternyata dia telah bertobat dan masuk ke dalam surga. Jadi urusan itu bukan urusan kita. Urusan kita sendiri udah pening sama urusan kita sendiri. Kita aja nggak tahu mau ke mana larinya, bener gak? Jadi kita nggak usah ngurusin kayak begituan. Kita ngurusin aja amalan-amalan kita sendiri. Wala waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang menanggung dosa dari orang lainnya. Sehingga kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita tingkatkan terus keimanan kita. Dan insya Allah dengan rasa iman yang makin lama makin tinggi ini, kita mendapatkan keberkahan, rahman, rahimnya Allah, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Gitu, Fit. Amin. Insya Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.